Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali anak sekalian, pada kesempatan kali ini kembali Ustadz bisa menemui kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita sama-sama awali pertemuan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakanlah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Selanjutnya mari juga kita sama-sama simak ya bacaan Quran surah An-Nahl ayat 125. Ini ayat berkaitan dengan dakwah. Ayat berkaitan bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara ya. Salah satunya adalah didorong dengan motivasi dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuknya. Itu anak sekalian, Quran surah An-Nahl ayat 125. Ini menjadi motivasi buat kita ya. Sekaligus juga kita mengambil pembelajaran ya dari para pendahulu kita yang begitu gigih menyebarkan Islam ke bumi Nusantara. Dari pembelajaran materi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai ya. Yang pertama, harapannya ya membaca surah An-Nahl ayat 125 ya tentang kewajiban berdakwah ya. Berikutnya menjelaskan alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara dengan benar ya. Menunjukkan cara-cara berdakwah Islam di Nusantara dengan benar, terus mengambil hikmah kehadiran Islam di Nusantara, menyajikan resum ya hasil diskusi kelompok ya, tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara, menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dengan benar, dan yang terakhir membuat peta alur perjalanan dakwah dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Hadirin sekalian, bagaimana Islam masuk ke Nusantara ya. Kita ketahui bersama bahwa Nusantara merupakan wilayah yang menghubungkan negara-negara besar ya. Letaknya yang strategis itu menjadi jalur pelayaran internasional, menghubungkan Cina di timur dengan negara-negara barat ya, atau negara-negara Timur Tengah yang ada di barat ya. Karena perlintasan itu pula kemudian negeri ini ya, Nusantara ini sudah dilalui berbagai bangsa ya, sehingga apapun yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain kemungkinan juga sampai ke negeri kita, termasuk juga Islam ya. Ditambah lagi sekalian, Islam ini adalah agama dakwah, agama yang menuntut para pengikutnya untuk menyebarluaskan agamanya.
Di luar dua hal tadi juga kita ketahui bersama, Islam bisa diterima di Nusantara. Salah satunya ada karena kebenaran ajaran yang terkandung di dalamnya. Kalaupun dua hal tadi ya, itu menjadi faktor-faktor ya. Tiga hal tadi menjadi faktor yang kemudian bagaimana Islam bisa menyebar di Nusantara. Untuk masalah teori kedatangannya atau dari mana Islam itu datang ya. Ini ada beberapa teori ya. Paling tidak ada 4 teori. Yang pertama teori Mekah, kemudian teori Gujarat, ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Cina. Maksudnya apa? Mari kita sama-sama bahas. Yang pertama teori Mekah ya. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Jadi kalau kemudian kita temukan ya, termasuk juga beberapa anak ya, di sekolah kita itu ada yang Habaib ya, ada Habib, ada Syarifah dan sebagainya. Ini membuktikan ya salah satu teori masuknya Islam ke Mekah, ke Indonesia dari Mekah ya. Berikutnya teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermadhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding pedagang-pedagang Arab. Itu teori yang kedua. Teori yang ketiga, sekalian, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang Iran ya. Iran atau Irak. Sebagai buktinya adanya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dengan Indonesia. Salah satu tradisi itu adalah tradisi 10 Muharraman atau Asyura. Biasanya di kita ditandai dengan pemberian hadiah buat anak-anak yatim. Dan yang keempat, yang terakhir adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada abad ke-7, pada dinasti Tang ya, tahun 618 dan sampai tahun 960 ya. Sebagai pembuktian teori Cina ini bahwa raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Patah dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Campak, Cina bagian selatan atau sekarang dinamakan Vietnam ya. Bukti lain adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Itu teori masuknya Islam ke Nusantara. Berikutnya, faktor-faktor yang menjadikan Islam mudah berkembang ya, di Nusantara. Ada 4 ya, paling tidak. Yang pertama, karena adanya perintah berdakwah. Islam, kembali lagi ya, Islam sebagai agama dakwah atau agama misi itu menuntut para pemeluknya untuk menyebarkan ajaran agamanya.
maka hampir ya atau semua pemeluk agama Islam itu punya kewajiban untuk menyebarkan agamanya. Berikutnya keteguhan dan ketekunan, ketabahan para pejuang Islam, para kiai, para ustadz, para cendekiawan itu punya keinginan, punya tekad yang kuat ya dalam menyebarkan agama Islam ini, sehingga ini menjadi salah satu faktor ya kenapa kemudian Islam berkembang di Nusantara. Berikutnya benar dan indahnya ajaran Islam. Faktor-faktor tadi itu utamanya ada di benar dan indahnya ajaran Islam. Karena benarnya ajaran Islam, maka itu mudah diterima oleh hati nurani, oleh akal pikiran. Ya. Dan berikutnya, faktor yang menjadi berkembangnya ajaran Islam di Nusantara adalah banyaknya penguasa yang memeluk Islam. Zaman dahulu, Islam itu juga dianut oleh para raja, sehingga mudah menyebarkan ya, dengan kekuasaannya itulah mudah menyebarkan ajaran itu kepada rakyatnya, sehingga banyak penduduk yang kemudian memilih Islam sebagai agamanya. Berikutnya, penyebaran Islam di Indonesia juga tidak akan terlepas dari peranan para wali ya, sekalian. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah Wali Songo, Wali Sembilan. Berikut nama-namanya ya. Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang, Sunan Giri atau Prabu Satmata, Sunan Derajat atau Syarifuddin, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ya. Makanya sekarang kita mengenal ya, ada Universitas Islam Sunan Gunung Jati ya. Ini diambil dari nama beliau. Sunan Kudus ya, Sunan Kalijaga, Sunan Muria ya. Cara berikutnya kita akan bahas cara dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama melalui perdagangan. Nah, sekalian ya penyebaran Islam di Nusantara itu salah satunya adalah karena adanya faktor perdagangan. Tadi negara Indonesia sebagai penghasil rempah ya, sekaligus juga menjadi jalur perdagangan, maka sangat memungkinkan kemudian Islam juga tersebar ke sini. Berikutnya cara dakwah yang dilakukan di Indonesia adalah dengan cara perkawinan. Para pendatang atau para pedagang itu juga kemudian menikah dengan para penduduk lokal, sehingga keturunan-keturunannya banyak yang menjadi muslim. Berikutnya sekalian, cara dakwah yang dilakukan di Nusantara adalah dengan cara pendidikan. Itu sejak zaman dahulu kita mengenal ya, pendidikan ini menjadi alat atau menjadi cara untuk mencerdaskan, sehingga banyak para pelajar ya, banyak para santri yang belajar di kiai tertentu, lalu setelah itu mereka pulang dan mereka menyebarkan ajaran Islam di tempat asalnya ya. Berikutnya cara dakwah yang dilakukan juga melalui hubungan sosial. Hubungan sosial dengan kemudian berbaur ya, para pendakwah ini berbaur di masyarakat sehingga mereka dikenal dan kemudian terjadi interaksi dan akhirnya mereka berdakwah mengajak kepada Islam. Hubungan sosial juga ini ada juga dalam bentuk tadi ya, perkawinan bisa. Terakhir, cara berdakwah yang dilakukan melalui kesenian. Kalau kita pernah
nonton wayang golek, itu biasanya konten-konten yang ada di dalamnya juga berisi tausiah-tausiah dari ajaran Islam. Ya, jadi para pendakwah dahulu ini sangat kreatif ya. Bahkan kesenian pun itu dijadikan sarana untuk berdakwah ya. Jadi kesenian itu dalam konsep Islam bukan sekedar hiburan, tapi sebaiknya juga bernilai dakwah. Terakhir, materi dari bab ini adalah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Itu yang pertama kali ya, kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Tempatnya di Aceh ya. Nah, sekalian bisa melihat penjelasannya di materi yang Ustaz lampirkan dalam bentuk Word ya. Masih juga di aplikasi Kunci, insyaallah ada. Berikutnya ada kerajaan Aceh, ada kerajaan Demak di Jawa ya, tentu ini sudah masuk ke Jawa. Kerajaan Pajang juga sama di Jawa. Terus kemudian yang kelima ada kerajaan Mataram Islam. Ini juga sama di Jawa. Kenapa disebut Mataram Islam? Karena sebelumnya juga ada kerajaan Mataram tapi lebih bercorak Hindu. Kemudian ada kerajaan Banjar di Kalimantan, ada kerajaan Goa, Talo, Ternate, dan Tidore ya. Maaf, itu ada kesalahan penulisan ya, kerajaan Ternate Mas, bukan Ternate Mas tapi Ternate. Goa, Talo, Ternate, Tidore itu semuanya ada di Maluku. Dan kita ketahui bersama ternyata kata Maluku pun berasal dari kata Almuk, kerajaan-kerajaan ya. Jadi banyak sekalian serapan ya. Bahasa Indonesia itu mengambil banyak sekali serapan dari bahasa Indonesia ya. Termasuk Irian atau yang sekarang jadi Papua, itu juga bahasa Arab ya. Murian atau orang-orang yang tidak berpakaian ya, begitu. Itu mungkin yang bisa Ustaz sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon dibaca kembali materinya yang dalam bentuk Word ya. Di sana lebih sudah diberikan keterangannya kapan kerajaan-kerajaan ini berdiri ya, dan seterusnya, siapa rajanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.